100 Flutter S Zoom ini adalah raket ringan yang berbahaya. Kenapa bisa seperti itu? Karena raket ini memiliki bobot 5U, kemudian balance point-nya itu tinggi banget guys, di atas 300 ya. Jadi kalau melihat spesifikasi dari raket ini, raket ini serba bisa guys. Untuk bermain power dapat, untuk bermain kontrol juga dapat, untuk bermain speed juga dapat. Jadi ini cocok buat kalian yang tipikal bermainnya itu dia all round ya, semuanya bisa. Speed ada, kontrol ada, untuk power juga ada. Ya, memang jika dibandingkan dengan saudaranya ini yang Flutter S Attack tentu berbeda generate powernya. Untuk generate powernya dia besar karena memang bobotnya lebih berat daripada ini ya. Tapi ini memiliki keunggulan di swing speednya ya karena dia ringan. Jadi untuk bermain speed dapat. Jadi menurut saya ini lebih komplit ya buat lebih komplit dan pas buat yang suka bermain all-round. Kalau kalian lebih bermain dominan power, ya Flutter S Attack ya. Tapi kalau pengen lebih all-round ya, ini salah satu pilihannya Flutter S Zoom ya. Raketnya yang saya rasakan itu dia enak, nyaman digunakan. Untuk bermain power dapat, untuk bermain speed juga dapat. Untuk kontrol-kontrol juga enak ya guys. Nah, raket ini ya kalau melihat dari harganya ini dibanderol kisaran 600-700 ribuan ya. Mungkin tiap toko nanti bervariasi, berbeda-beda tergantung paket yang ditawarkan. Ketika kalian membeli raket ini, akan mendapatkan satu batang raket, kemudian dapat ini juga guys, tas 1R belum termo, kemudian dapat jersey ya, jersey 100, kemudian dapat senar AP6 ya. Mungkin ada juga yang menawarkan dengan senar lain tapi dengan harga yang lebih tinggi ya guys. Kemudian dapat grip karet bulat dari Li-Ning ya guys. Nah, tapi untuk yang ini senarnya saya pasangkan dengan senar Velvet Visible Nano 66. Kenapa? Karena uh, warna dari raket ini kan putih sama gold ya. Kemudian saya mencari stok senar yang saya punya yang warnanya bisa masuk ke sini ya. Berhubung ini gripnya juga oranye, jadi saya kasih senar yang oranye. Jadi saya memilih Visible 66 Nano ya. Nggak ada alasan khusus ya, karena warnanya kebetulan Visible 66 Nano ini warnanya orange ya. Jadi saya pasangkan di sini. Tarikannya 28 lbs ya, mesin digital 4 simpul guys. Seperti itu ya. Dan kalau dilihat dari model end cap-nya yang ada motif-motif karbon, jika melihat brand sebelah itu termasuk raket high end ya, karena biasanya suatu brand itu punya beberapa model end cap ya, dan ini termasuk high end juga ya, meskipun ada yang lebih tinggi lagi harganya ya. Oke, nanti saya akan ceritakan untuk feel dari raket ini gimana. Kemudian nanti juga kita akan lihat untuk beberapa potongan gameplay yang saya pakai raket ini. Kemudian nanti di akhir saya akan memberikan penilaian ya secara lebih detail untuk performanya bagaimana. Smash, lob, drive defense, netting, drop shot, kontrol, dan flashing ya. Nanti akan saya kasih penilaian menurut pandangan saya. Oke, sekarang kita mulai dulu dari feeling yang saya rasakan dari raket ini. Yang saya rasakan raket ini enak digunakan, nyaman ya, enggak berat karena ini bobotnya hanya 5U aja. Di sini tertera 78 plus minus 2 gram. Waktu saya terima dalam kondisi kosongan, saya timbang sendiri itu jatuhnya di 79, sekian. Jadi kalau dibulatkan itu 80. Jadi masih dalam batas toleransinya. Balance point-nya di sini tertera 307 ya guys. Jadi tinggi banget ya. Untuk generate power tentunya dapat. Tapi di sini waktu saya ukur sendiri jatuhnya di 301 ya. Selisihnya agak lumayan tapi masih di atas 300. Jadi untuk generate powernya masih enak ya untuk bermain power ya. Dan untuk bermain power kalau menurut saya, di saya yang powernya biasa-biasa aja, ini raketnya lumayan karena kebantu juga dari shaftnya yang flex ya. Cuma kalau saya rasakan ketika bermain, flexnya itu nggak terlalu kerasa ya. Jadi menurut saya lebih ke medium flex. Meskipun kalau dibeginikan dia ngeflex ya, tapi ketika bermain saya tidak terlalu merasakan raket ini flexnya terlalu kerasa. Jadi lebih ke medium flex ya. Buat yang powernya biasa, powernya kurang, raket ini pasti akan ngebantu ya. Jadi untuk bermain power dengan balance point yang tinggi, meskipun dia beratnya 5U, ya masih terbilang enak ya guys. Bermain kontrol enak, handlingnya enak.
Ini gripnya nggak terlalu besar ya guys, waktu saya ukur itu ternyata di 7,8 cm lingkarnya. Jadi enak guys untuk handlingnya, terus manuvernya itu enak guys. Oke, bermain speed enak karena raketnya ringan ya, tergolong ringan ya, meskipun nggak ringan-ringan banget. Dan ini terbantu juga dengan model frame, size frame-nya yang tidak terlalu gede. Ini modelnya compact ya guys, jadi berbeda dengan size frame pada umumnya. Jadi punya hambatan angin yang lebih sedikit ya, jadi untuk swingnya itu dia bisa lebih maksimal guys. Nah, raket ini dibekali dengan beberapa teknologi ya. Kalau melihat yang ada di sini, itu ada AECG Plus, kemudian ada Wintron ya. Di sini ada tulisannya Wintron, ya semacam teknologi gitu. Kemudian ini ada Vapor Shaft ya, XS ya, dengan ke diameter dari ininya 6,5 mm ya. Jadi termasuk super slim ya atau extra slim seperti itu. Kemudian ini bisa ditarik sampai 32 lbs ya guys. Oke, seperti itu. Dan raketnya enak ya. Di sini kalau dilihat dari end cap-nya ada tulisannya Jepang ya. Mungkin kalian ada yang bertanya-tanya apakah ini made in Jepang. Kalau saya meragukan ini made in Jepang ya, kecuali kalau ada tulisannya benar-benar tulisannya made in Jepang. Nah, itu pasti made in Jepang. Berhubung di sini cuma Japan, jadi bisa diartikan materialnya mungkin Jepang atau teknologinya itu dari Jepang ya, tapi made in-nya masih tanda tanya. Kalau menurut saya masih tetap larinya ke Cina kemungkinan ya. Cuma material atau teknologinya sudah menggunakan material atau teknologi dari Jepang seperti itu guys. Dan untuk raket ini punya beberapa pilihan warna ya, jadi kalian tinggal pilih aja sesuai dengan kesukaan kalian. Ini saya cari yang warnanya putih karena memang asik ya guys. Jumlah grommetnya 76, dan seperti biasa untuk model-model seperti ini itu dia ada grommet sambung ya di bagian sini, di bagian sini, di bagian sini, dan di bagian sini guys. Seperti itu. Itu untuk feel yang saya rasakan ya, untuk bermain power enak, untuk kontrol enak, untuk bermain speed juga enak. Ya, bisa dikatakan komplit raket ini ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ini raketnya raket ringan yang berbahaya. Oke, sekarang kita akan lihat cuplikan ketika saya bermain dengan menggunakan raket ini, guys.
Saya pribadi memang kurang begitu nyaman ya dengan menggunakan raket dengan model frame compact ya. Tapi untuk raket ini itu ada pengecualian ya. Asalkan tidak terlalu berat itu masih nyaman ya. Jadi tinggal adaptasi aja ya. Meskipun dengan model seperti ini gaya bermainnya itu tidak bisa seperti kalau model frame normal ya. Jadi nggak bisa aneh-aneh ya. Belum terbiasa. Jadi nggak bisa aneh-aneh. Untuk olah-olah masih belum begitu mahir ya, jadi mainnya masih polosan aja ya, model-model biasa gitu. Nah, sekarang saya akan membahas untuk performa dari raket ini ya. Untuk power ya, untuk power atau untuk bermain smash. Ini menurut saya tergolong enak ya, raketnya ringan tapi untuk bermain power juga enak. Dia stabil, nggak getar ya, dan terasa solid juga. Meskipun seperti yang saya katakan di awal, tentu berbeda generate powernya dengan yang saudaranya ini, Flutter S Attack ya. Tapi ini untuk kalian yang lebih gaya bermainnya lebih all-round, ini masuk ya. Saya kasih nilai 9 ya. Tapi buat kalian yang memang suka tipikalnya memang bermain power ya, tukang gebuk atau smasher, ini nilainya di bawah 9 guys. Tapi buat yang all-round, buat yang powernya biasa, kurang, ini nilainya segitu ya. Kemudian untuk lob. Ini raketnya karena ringan ya, jadi sedikit butuh effort ya. Tinggal nanti mengakali di senarnya dan tarikannya ya. Tapi untuk raket ini, kalau saya pribadi nggak begitu terlalu effort banget ya. Karena dengan shaftnya yang terasa agak flex ya, jika kalian sudah terbiasa menggunakan wrist, pasti nggak ada masalah. Cuma kalau kalian ini masih baru-baru, teknik wristnya belum maksimal, mungkin untuk ngelob akan butuh usaha ya. Saya kasih nilai 9 ya, 8,5 sampai 9. Kemudian untuk drive, karena ini raketnya ringan guys, raketnya ringan, swingnya enak. Untuk adu drive ini enak ya, asalkan kalian sudah terbiasa dengan raket ini, untuk adu drive ini enak. Saya kasih nilai 9. Untuk defense, raket ini juga enak, swingnya enak, perpindahan dari posisi backhand ke forehand ini juga enak. Handle gripnya ngebantu banget ya, nggak terlalu besar ya, jadi perpindahannya enak, swingnya juga enak. Jadi untuk defense ini raketnya enak ya, saya kasih nilai 9 guys. Kemudian untuk drop shot sama netting ya, sebenarnya ini lebih ke skill, tapi feel-nya juga menurut saya enak, nggak ada masalah. Saya kasih nilai 9 juga. Untuk kontrol placing ya, untuk kontrol placing, karena seperti yang saya katakan tadi, untuk kontrol-kontrol itu dia enak karena dia raketnya ringan, nggak berat. Jadi untuk kontrol enak, saya kasih nilai 9 juga. Cuma untuk akurasi rasanya agak kurang ya, tapi asalkan sudah mengetahui karakter dari raket ini yang ngeflex ya. Jadi kalau di apa, tapi ini ngeflexnya menurut saya nggak terlalu parah ya. Kalau kita hanya begini kan, swing biasa, itu nggak terlalu ngeflex. Kecuali kalau kita kita ayunkan, kemudian kita tahan, dia baru berasa itunya ya, ngeflexnya ya. Jadi masih enak lah menurut saya ya. Meskipun memang feel-nya agak berbeda dengan yang raket lebih stiff ya. Tergantung nanti kita sudah memahami karakternya atau belum. Jadi seperti itu menurut saya. Jadi raket ini lebih cocok ya buat kalian yang tipikalnya all-round ya, jadi komplit ya, bermain power ada, kontrol ada, speed juga ada, buat pemula sampai intermediate juga ada. Dan untuk kalian yang mungkin sudah berumur, udah om-om, mungkin udah bapak-bapak, raket ini juga nyaman digunakan guys, daripada yang seri Flutter S Attack ya. Itu khusus buat mereka yang suka gebuk, suka smash, suka bermain power, dan suka bermain di belakang guys. Oke, mungkin seperti itu ya untuk review pemakaian dari 100 Flutter S Zoom. Ini raketnya raket ringan yang berbahaya, harganya 600 ribuan. Bisa kalian coba untuk raket ini, karena raket ini menurut saya performanya bagus. Oke, terima kasih buat kalian sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.